Oke, langsung saja. Kita akan langsung menguji coba aplikasi DISBT yang telah melalui proses analisis, perancangan, hingga implementasi sejauh ini. Langsung saja, ini adalah tampilan awal dari aplikasi tersebut atau landing page yang merupakan tampilan pertama yang akan dilihat oleh pengguna untuk aplikasi ini. Anggap saja di sini kita tidak memiliki akun, sehingga kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Oke, kita langsung klik saja ya, registrasi. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan full name. Oke, kita masukkan aja Elsa Suryani. Kita email Suryani @gmail.com. Misal ya, kita copy dulu saja buat memudahkan login nanti. Misal passwordnya kita masukkan 123456 ya. Kita confirm password yang barusan, lalu klik agree. Nah, ini tuh login untuk kalau kita tuh sebenarnya udah memiliki akun, ini akan diarahkan kembali ke halaman login. Kita coba langsung registrasi akun yang ini aja ya, registrasi akun. Nah, diarahkan ke halaman login. Kita coba masuk dengan akun yang barusan ya. Passwordnya itu 123456. Forget password. Nah, di sini ada forget password. Ini tuh jika diklik akan mengarahkan ke halaman awal tadi. Oke, kita periksa sekali lagi. Kita langsung lihat saja apakah bisa masuk ke tampilan utama atau tidak. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi DISBT. Kita berhasil masuk dengan akun yang kita registrasi tadi, yaitu Elsa Suryani. Oke, kita coba fiturnya satu-satu untuk mengujinya apakah sudah berhasil atau belum. Pertama kita coba di pusat bantuan dulu. Ini tuh jika diklik akan masuk terhubung ke WA kementerian itu sendiri. Kita coba ya. Nah, Kementerian ATR BPN RI. Kita bisa langsung mengirim pesan, baik itu sebuah pengaduan atau yang lainnya. Oke, kita kembali saja ke aplikasi. Jika diklik ini sebenarnya sama aja, kembali ke WA. Nah, selanjutnya ada cek panduan pengarsipan. Ini itu berisi buku saku atau panduan dalam proses pengarsipan yang ada di kantor pertanahan. Misal kita ingin mencetak buku panduan itu, kita klik cetak panduan. Nah, ini tuh bisa langsung dicetak. Ini karena saya tidak terhubung dengan printer, jadi seperti ini. Eh, kita tidak akan mencetaknya, ceritanya cancel. Nah, kalau misalnya hanya ingin baca, kita klik saja ini. Maka akan terhubung ke file aslinya. Seperti itu. Kita langsung bisa kembali. Nah, ini tuh adalah diagram yang menunjukkan bahwa distribusi buku tanah ada di data yang masuk dan ada data yang keluar. Buku tanah yang masuk berarti buku tanah yang masuk ke arsip, dan buku tanah yang keluar berarti buku tanah yang dikirim keluar dari arsip. Nah, saat ini sejauh ini dalam proses uji coba dan sebagainya, data yang masuk tuh buku tanah masuk itu sebanyak 17, buku tanah keluar itu sebanyak 9. Sekarang kita coba buktikan sekaligus coba fitur-fitur utamanya ya. Pertama, data buku tanah. Kita coba data buku tanah masuk. Kita masukkan saja misal masuk saja kelurahan misal Sultan Miskin. Kelihatan jenis kegiatannya misal balik nama BM. Lanjut saja ini misal hari ini.
Kita langsung simpan saja datanya. Dan itu kan kita lihat di diagram 17. Nah, kita lihat sekarang jumlah datanya itu 18. Kita coba buktikan dulu di diagramnya, jalan atau benar jalan atau tidak. Nah, jumlahnya 18, berarti data yang masuk barusan sudah terbaca. Kita coba kembali lagi ke situ untuk mencoba fitur lainnya. Misal kita ingin mencari data nih, misal buku tanahnya diperlukan di bagian-bagian lain. Misal buku tanah 897 diperlukan di BN nih, harus dicari. Udah kembali atau belum? Misal kita cari 87, 897, 897. Nah, kita cari. Nah, coba ada atau tidak? Barusan ada ya kalau secara sekilas. Nah, ada. Ini ada langsung. Ini akan memudahkan jika data buku tanah itu sudah banyak. Dan memang data buku tanah itu setiap yang masuk dan keluar itu seharinya bisa mencapai ratusan lebih. Itu dalam sehari. Seperti itu. Oke, kita coba untuk mencetak laporan. Misal, kita klik saja ini. Nah, di sini tuh bisa mencetak laporan atau kita melihat data dengan tanggat yang kita tentukan atau data yang hanya diperlukan saja. Misal kita hanya memerlukan data buku tanah yang masuk dari sekitaran tanggal 29 Desember, misal sampai tanggal 9 Januari, misal 2025. Kita coba cetak laporannya. Nah, data yang masuk itu semuanya, hampir semuanya, lebih tepatnya hampir semuanya. Data yang masuk di antara tanggat yang kita masukkan tadi itu sebanyak ini. Ini akan memudahkan juga, jadi tidak harus untuk melihat datanya semuanya. Seperti itu. Coba kita kembali ke input data. Kita coba fitur untuk mengedit. Misal ya, ini kita edit aja. Misal edit HMRS. Misal jadi HRS. HRS. Kita coba update aja ya. Nah, ini sudah berubah menjadi HRS 234 Gumuru. Misal kita coba ingin hapus. Kita aja hapus. Nah, apakah Anda yakin untuk menghapus data ini? Untuk saat ini jangan dulu ya, soalnya datanya baru sedikit. Kita cancel aja. Ini sudah bisa dianggap berhasil karena muncul pemberitahuan ini. Nah, nah, fiturnya seperti itu. Kita langsung aja ke dashboard kembali ya. Nah, untuk buku tanda keluar sebenarnya sama aja. Seperti itu. Hanya saja dalam keadaan realnya itu, jika dicampurkan antara data buku tanah yang masuk itu sama yang keluar itu akan sulit. Jadi kita akan memudahkan tahu seberapa banyak di hari itu yang keluar dan seberapa banyak di hari itu yang masuk. Itu. Kita langsung saja kembali ke dashboard karena ini sama saja seperti buku tanah masuk, seperti itu. Nah, selanjutnya ke fitur wilayah. Nah, di sini itu adalah solusi dari masalah yang kita temukan selama ini saat magang di sana. Kita itu setelah menginput atau mengentri data lah ya, memvalidasi data yang masuk dari berbagai macam bagian seperti contohnya BN, SKPT, wakaf, sertifikat hilang, pemekaran, dan lain-lain itu masuk ke arsip kan. Setelah di-entry dan di-input itu, kita harus membagikan wilayahnya. Sedangkan kelurahan yang ada di Kota Bandung itu banyak. Serta wilayahnya itu tidak hanya satu, ada 6. Nah, kita biasanya itu hanya bermodalkan
sebuah kertas untuk mencari wilayah dari buku tanah tersebut dan membagikannya ke wilayah tersebut. Seperti itu. Tapi itu bisa menyebabkan apa ya? Menyebabkan kesalahan lah, kesalahan menyimpan dan itu pernah kami alami juga beberapa kali pas awal-awal masuk di sini. Kita coba sekarang misal mencari kelurahan Braga, cari. Nah, ini akan langsung muncul Braga berada di wilayah Cileunyi. Kita coba cari wilayah lain. Sukamiskin, misal. Sukamiskin berada pada wilayah Jumberung, kita langsung tahu. Hmm, misal kita nyari Paledang. Paledang. Nah, Paledang berada di wilayah Karees. Kita coba cari lagi, misal Cipadung Kulon. Cipadung Kulon berada di wilayah Ujung Berung. Kita coba cari lagi, misal Dago. Dago wilayah di Cileunyi. Misal kita coba cari lagi ada suka, misal ada suka berada di wilayah Cileunyi. Kita coba cari lagi misal Sukapura. Sukapura berada di wilayah Kares. Seperti itu kira-kira ya. Jadi kita akan langsung tahu di mana posisi kelurahan tersebut. Seperti itu. Nah, ini untuk bisa langsung kembali ke dashboard. Nah, untuk daftar wilayah ini kita coba klik. Ini akan menampilkan peta wilayah Bandung secara real seperti ini dan menunjukkan posisi dari enam wilayah tersebut secara real juga. Kita coba ya. Kita lihat, misal nih, ujung berung tuh merah. Kita lihat. Nah, kelurahan-kelurahan di ujung berung tuh ada sebanyak ini. Seperti itu. Begitu juga Tegalega, Bojonegara, KRS, Cileunyi. Ini yang hijau tuh Gede Bage, seperti itu. Itu wilayah-wilayah yang kita cari di tadi di distribusi wilayah seperti itu ya. Jadi kita langsung harus membagikan ke enam wilayah ini dengan kelurahan yang berbeda-beda seperti itu. Kita kembali ke distribusi. Kita coba buktikan ya. Misalnya eh, kita coba dengan Ancol. Ancol berada di wilayah KRS. Kita coba buktikan saja. KRS itu warna ungu ya. Ada jalan col, ada kan? Nah, seperti itu. Langsung saja kita kembali ke dashboard. Lanjut ke fitur pengelolaan. Di sini kita klik saja. Nah, di sini tuh kita akan bisa mengedit profil kita. Misalnya nih, Elsa Suri sih. Nah, kan tadi sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita ganti misal jadi 13, 12, 13. Misal nih. Nah, kita ganti jadi 13, 13, 13. Tapi dengan akun yang sama, email yang sama ya. Kita coba simpan. Apakah Elsa Suryani akan berubah menjadi Elsa Suryaningsih dan sandinya menjadi 13, 13, 13 atau enggak? Kita coba simpan. Nah, langsung diarahkan ke login, harus login kembali. Kita coba dengan akun ini, tapi dengan password yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka tidak bisa karena tadi passwordnya sudah diganti. Kita coba. Misal nih, 13, 13, 13. Tadi kan digantinya seperti itu. Nah, kita coba login. Nah,
Elsa Suryani telah berubah menjadi Elsa Suryaningsih. Seperti itu. Kita lihat nih data yang tadi masuk. Udah bertambah kan dari 17 jadi 18. Seperti itu ya. Untuk buku tanah masuk, buku tanah keluar juga. Itu saja mungkin dari percobaan ini. Terakhir, nih kembali itu langsung ke tampilan awal tadi. Kembali. Seperti itu ya. Terima kasih.